Negara tanpa sungai? Kok bisa hidup? 7 negara paling haus di dunia. Coba bayangkan sebuah negara yang tidak punya sungai sama sekali. Iya, 0. Bukan sungai kecil, bukan sungai besar. Benar-benar tidak ada sungai. Padahal sejak zaman dulu, sungai itu ibarat urat nadi kehidupan manusia. Peradaban besar lahir dari sungai. Mesir berkembang di sekitar Sungai Nil. India berkembang di sekitar Sungai Gangga. Tiongkok berkembang di Sungai Kuning. Bahkan di Indonesia sendiri, banyak kota besar berkembang di dekat sungai. Jakarta ada Sungai Ciliwung. Palembang ada Sungai Musi. Banjarmasin bahkan dijuluki kota 1000 sungai. Sekarang bayangkan sebuah negara yang tidak punya itu semua. Tidak ada tempat orang dulu mandi sambil ngobrol. Tidak ada tempat anak-anak lompat dari jembatan. Tidak ada tempat orang mancing sambil pura-pura kerja. Pertanyaannya, bagaimana mereka hidup? Dari mana mereka mendapatkan air? Bagaimana mereka bertahan di iklim yang seringkali sangat kering? Dan yang paling mengejutkan, beberapa negara tanpa sungai ini justru super kaya. Hari ini kita akan membahas negara-negara yang tidak memiliki sungai permanen di dunia. Siapkan air minum dulu sebelum nonton video ini. Karena setelah tahu faktanya, kalian mungkin akan merasa, Indonesia itu ternyata negara yang sangat basah. 1. Arab Saudi, negara gurun tanpa sungai. Negara pertama yang terkenal tidak memiliki sungai adalah Arab Saudi. Kalau kalian lihat peta, negara ini hampir seluruhnya ditutupi gurun pasir. Dan bukan gurun biasa. Salah satu gurun terbesar di dunia ada di sini. Rub al-Khali, atau yang dikenal sebagai Empty Quarter. Namanya saja sudah menyeramkan. Empty Quarter. Artinya kurang lebih daerah yang bahkan pasir pun malas tinggal di sana. Di wilayah ini, hamparan pasir bisa membentang ribuan kilometer tanpa ada kehidupan. Tidak ada sungai. Tidak ada danau. Bahkan pohon pun sering berpikir 2 kali sebelum tumbuh di sana. Sekarang pertanyaannya, bagaimana negara ini bisa bertahan? Jawabannya ada pada 2 hal. 1. Air tanah purba. Arab Saudi memiliki cadangan air tanah yang sangat dalam. Air ini disebut fossil water, yaitu air yang tersimpan sejak ribuan bahkan jutaan tahun lalu. Masalahnya, air ini tidak bisa diperbarui dengan cepat. Ibaratnya seperti tabungan. Kalau dipakai terus tanpa diisi lagi, lama-lama habis. 2. Desalinasi air laut. Arab Saudi adalah raja teknologi desalinasi. Desalinasi adalah proses mengubah air laut menjadi air tawar. Negara ini memiliki beberapa pabrik desalinasi terbesar di dunia. Jadi air laut diambil, diproses, dibuang garamnya, dan voila, jadi air minum. Kalau di Indonesia orang bilang, air putih gratis. Di Arab Saudi mungkin slogan yang cocok adalah, air putih, hasil rebusan laut. 2. Kuwait, negara kecil tanpa sungai. Negara kedua yang juga tidak punya sungai adalah Kuwait. Kuwait sebenarnya negara yang kecil. Luasnya kira-kira hanya sekitar 17.000 km persegi. Sebagai perbandingan, Pulau Lombok saja hampir setengahnya. Dan seperti Arab Saudi, Kuwait juga didominasi gurun pasir. Tidak ada sungai permanen. Tidak ada danau alami. Kalau kalian berjalan jauh di gurun Kuwait, kemungkinan besar yang kalian temukan hanya 3 hal. Pasir. Pasir lagi. Pasir yang bentuknya sedikit beda. Untungnya, Kuwait punya sesuatu yang membuat negara ini tetap makmur. Yaitu minyak. Kuwait adalah salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Karena itu mereka bisa membangun teknologi air modern, termasuk desalinasi, penyimpanan air besar-besaran, impor air. Jadi walaupun tidak punya sungai, mereka tetap bisa hidup dengan nyaman. Kalau di Indonesia orang sering berkata, air mengalir seperti rezeki. Di Kuwait mungkin kalimatnya berubah menjadi, air mengalir dari pabrik. 3. Qatar, negara super kaya tanpa sungai. Berikutnya ada negara kecil tapi sangat terkenal. Qatar. Negara kecil ini punya stadion super mewah.
Ada yang bentuknya seperti kapal. Ada yang desainnya futuristik. Ada juga yang bisa dibongkar pasang. Tapi di balik kemewahan itu ada satu fakta menarik. Qatar tidak punya sungai. Sama sekali. Bahkan hujan pun jarang turun. Rata-rata curah hujan di Qatar hanya sekitar 75 mm per tahun. Sebagai perbandingan, Jakarta bisa mendapat lebih dari 2000 mm hujan per tahun. Artinya, kalau orang Indonesia mengeluh hujan terus, orang Qatar mungkin malah berkata, itu air jatuh dari langit ya? Lucu juga. Karena itu, hampir semua air di Qatar berasal dari desalinasi laut. Sebagian besar air minum masyarakatnya adalah hasil proses teknologi. Menariknya lagi, Qatar juga mulai membangun pertanian modern di gurun. Dengan teknologi hidroponik dan rumah kaca. Jadi di tengah gurun pasir, mereka bisa menanam sayur. Bayangkan saja, di luar suhu 45 derajat. Di dalam rumah kaca, tumbuh selada segar. Kalau sayurnya bisa bicara mungkin dia akan berkata, "Ini sebenarnya saya di kebun, atau di oven?" 4. Uni Emirat Arab, negara tanpa sungai tapi punya gedung tertinggi. Selanjutnya ada negara yang sangat terkenal. Uni Emirat Arab. Atau sering disingkat UAE. Negara ini terkenal dengan kota futuristik seperti Dubai dan Abu Dhabi. Dubai bahkan memiliki gedung tertinggi di dunia. Burj Khalifa. Tingginya lebih dari 800 meter. Tapi ironisnya, negara yang punya gedung super tinggi ini tidak punya sungai. Tidak ada sungai yang mengalir dari pegunungan. Tidak ada sungai yang bisa dipakai irigasi. Sebagian besar wilayahnya adalah gurun. Lalu bagaimana mereka mendapatkan air? Jawabannya lagi-lagi, desalinasi. Uni Emirat Arab adalah salah satu pengguna desalinasi terbesar di dunia. Bahkan sebagian besar air keran di Dubai berasal dari laut yang diproses. Jadi kalau kalian mandi di hotel mewah Dubai, sebenarnya kalian sedang mandi dengan air yang dulunya berenang bersama ikan. 5. Bahrain, negara pulau tanpa sungai. Berikutnya ada negara kecil berbentuk kepulauan. Bahrain. Bahrain adalah salah satu negara terkecil di Timur Tengah. Negara ini terdiri dari beberapa pulau kecil. Dan seperti tetangganya, Bahrain juga tidak memiliki sungai. Dulu, masyarakat Bahrain mendapatkan air dari mata air bawah tanah. Uniknya lagi, beberapa mata air ini muncul bahkan di dasar laut. Iya, di dasar laut. Jadi dulu ada penyelam yang turun ke laut untuk mengambil air tawar dari sumber di bawah laut. Bayangkan saja pekerjaan itu. Orang lain menyelam untuk cari mutiara. Dia menyelam untuk ambil air minum. Sekarang tentu saja teknologi sudah berubah. Bahrain juga menggunakan desalinasi sebagai sumber air utama. 6. Malta, negara Eropa tanpa sungai. Kalau tadi kita bicara Timur Tengah, sekarang kita pindah ke Eropa. Ada satu negara kecil di Laut Mediterania bernama Malta. Malta terkenal dengan kota tua yang indah, benteng batu bersejarah, laut biru jernih. Tapi ada satu hal yang jarang orang tahu. Malta tidak memiliki sungai permanen. Kenapa? Karena pulau ini relatif kecil dan tanahnya berupa batu kapur. Air hujan cepat meresap ke dalam tanah. Akibatnya, hampir tidak ada sungai yang terbentuk. Untuk mengatasi masalah air, Malta mengandalkan air tanah, desalinasi, pengelolaan air yang sangat ketat. Penduduk Malta sangat sadar pentingnya air. Tidak seperti di beberapa tempat yang kadang membiarkan keran bocor berhari-hari. Kalau di Malta mungkin orang akan langsung panik. Matikan kerannya. Itu lebih berharga dari wifi. 7. Vatikan, negara terkecil di dunia. Negara terakhir mungkin sudah kalian tebak. Vatikan. Negara ini adalah negara terkecil di dunia. Luasnya hanya sekitar 0,44 km persegi. Kalau dibandingkan, itu bahkan lebih kecil dari beberapa kompleks perumahan. Karena sangat kecil, tentu saja Vatikan tidak memiliki sungai. Air di Vatikan berasal dari sistem air kota Roma di Italia. Secara praktis mereka berbagi infrastruktur dengan Italia. Kenapa banyak negara tanpa sungai ada di Timur Tengah?
Sekarang mungkin kalian menyadari satu pola. Sebagian besar negara tanpa sungai berada di Timur Tengah. Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada pada geografi dan iklim. Beberapa faktor utama. 1. Curah hujan sangat rendah. Banyak wilayah Timur Tengah hanya mendapat hujan sangat sedikit setiap tahun. Tanpa hujan yang cukup, sungai tidak bisa terbentuk. 2. Iklim gurun. Suhu tinggi menyebabkan air cepat menguap. Bahkan jika ada aliran air kecil, seringkali langsung kering. 3. Topografi. Beberapa wilayah tidak memiliki pegunungan tinggi yang cukup untuk menghasilkan aliran sungai besar. Ironinya, banyak negara tanpa sungai justru sangat kaya. Ini fakta yang cukup menarik. Beberapa negara tanpa sungai justru termasuk negara terkaya di dunia. Contohnya, Qatar, UAE, Kuwait. Kenapa bisa begitu? Jawabannya simpel. Minyak dan gas. Sumber daya ini memberi mereka uang yang sangat besar. Dengan uang itu mereka bisa membangun teknologi air, membeli makanan dari luar negeri, membuat infrastruktur modern. Jadi walaupun secara alam mereka kekurangan air, mereka bisa mengatasinya dengan teknologi dan uang. Setelah melihat semua negara tadi, kita bisa belajar satu hal penting. Air adalah sesuatu yang sering kita anggap sepele. Di Indonesia, sungai ada di mana-mana. Kadang kita bahkan melihat sungai sebagai tempat buang sampah. Padahal di beberapa negara, air adalah sesuatu yang sangat mahal. Mereka harus mengubah air laut menjadi air minum. Prosesnya mahal. Teknologinya rumit. Energinya besar. Sementara kita, kadang cukup membuka keran. Air langsung mengalir. Karena itu mungkin sudah waktunya kita lebih menghargai air. Jangan membuang-buangnya. Jangan mencemarinya. Dan jangan menganggapnya sesuatu yang selalu ada. Karena bagi beberapa negara di dunia, memiliki sungai mungkin adalah kemewahan yang tidak mereka miliki. Mago.